Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi kita di materi kita yang baru, yaitu tentang trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon dan metro, dimana trigonon itu artinya 3 sudut dan metro itu artinya mengukur. Nah, trigonometri itu dapat juga diartikan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari sudut-sudut pada segitiga serta perbandingan sisi-sisi pada segitiga, seperti sinus, kosinus, dan tangen ya. Jadi sinus, kosinus, dan tangen itu adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Nah, untuk lebih mudah kita lihat contoh pada segitiga ini. Segitiga yang kuning ini kita belum beri nama segitiganya. Segitiganya siku-siku ya, siku-siku, dan ada sudut yang namanya sudut alfa. Sudut yang di bawah ini namanya sudut alfa. Kita namakan sudut alfa. Nah, terhadap sudut alfa kita punya 3 sisi ya. Ada yang namanya sisi depan. Ini sisi depannya alfa yang jauh dari alfa. Kemudian ada sisi samping, itu yang dekat dengan alfa. Sisi samping itu yang dekat dengan alfa. Kemudian satu lagi sisi miring. Nah, sisi miring itu selalu berada di hadapan sudut siku-siku ya. Jadi seperti ini. Nah, perbandingan sisi-sisi pada segitiga itu bisa kita lihat seperti ini. Yang pertama kita sebut dia sin A atau sinus A. Sinus alfa ya. Sinus alfa itu adalah perbandingan sisi depan alfa dibanding sisi miring alfa ya. Jadi sin itu adalah perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring ya, perbandingan sisi depan dan sisi miring. Itu disebut dengan sin atau sinus. Kemudian ada lagi namanya cos alfa ya. Cos itu singkatan dari cosinus, di mana cos alfa itu adalah perbandingan sisi sampingnya alfa dibandingkan dengan sisi miringnya alfa atau samping per miring begitu. Dan yang terakhir itu tan alfa atau disebut dengan tan itu adalah singkatan dari tangen, di mana tan itu adalah perbandingan dari sisi depannya alfa dibagi dengan sisi sampingnya alfa ya. Jadi depan per samping. Nah, itu untuk perbandingan sisi pada segitiga yang kita sebut dengan ilmu dasar dari trigonometri. Nah, misalkan segitiganya kita perluas, masih segitiga yang sama tapi diperluas ya, diperluas di sisi kanan, di sisi kirinya dengan sudutnya masih alfa. Ini masih alfa. Tentu panjang sisinya berubah. Yang tadinya sisi samping, tadi yang samping yang kuning ya. Nah, sekarang samping aksen kita sebut itu adalah yang biru, yang panjang. Kemudian sisi depannya tadinya yang ini berubah jadi ini yang panjang ya, yang biru. Kemudian sisi miring tadi yang kuning ya, sepanjang yang kuning, sekarang karena dia sudah diperbesar jadi miring aksen kita sebut. Nah, maka sin alfa, cos alfa, dan tan alfa itu nilainya adalah berubah menjadi sin alfa itu depan aksen per samping aksen ya. Depan aksen per miring aksen ya, maaf, depan aksen per miring aksen. Nah, perbandingannya nanti pasti akan sama. Kemudian cosnya juga berubah jadi samping aksen jadi per miring aksen, dan tangannya juga seperti itu, depan aksen per samping aksen. Nah, perbandingan sisi depan samping dengan depan aksen per samping aksen itu akan selalu sama. Kita lihat contoh soal di sini ya. Belum contoh soal, masih memahami perbandingan trigonometri. Misalkan kita punya segitiga ABC yang siku-siku di C. Nah, misalkan kalau kita ditanya sin A ya, sin tadi di sini buat sin demi cos sami tan desa. Ini untuk memudah mengingatkan. Sin demi cos sami tan desa. Sin demi artinya depan per miring. Sami artinya samping per miring. Desa berarti depan per samping. Untuk memudahkan mengingat. Jadi sin A itu adalah depannya A per miringnya A. Depannya A sisi yang jauh ya, yang frontal dengan A, berarti sisi BC. Dan sisi miring itu selalu berada di hadapan sudut siku-siku, berarti sisi AB. Maka sin A itu adalah BC per AB.
Oke, kemudian cos A. Cos A, A ini sudutnya A, ini sudut A. Cos itu sami, samping per miring. Samping tadi adalah sisi yang berada di dekat sudut yang dimaksud, ya. Kemudian di sini sisi samping dari A adalah AC, ya. AC miringnya AB, berarti AC per AB. Kemudian kalau ditanya tan A berarti desa. D itu berarti depan per samping. Depannya A BC, sampingnya A AC, berarti BC per AC. Nah, misalkan segitiga ini kita perluas, ya, segitiga ABC ini kita perluas ke samping menjadi segitiga AED. Segitiga AED. Maka sin A itu sama saja dengan perbandingan A itu demi, ya, berarti DE per miringnya sekarang AD, ya. DE per AD. Kalau cos A untuk segitiga yang biru jadi apa? Yang biru yang di luar, cosnya berarti sami, sampingnya jadi yang ini sekarang, ya. Yang EA, yang AE, miringnya tetap AD. Berarti AE per AD untuk segitiga yang besar. Kemudian tan A, tan itu desa, depan per samping, berarti depannya DE, sampingnya AE, berarti DE per AE. Nah, itu jadi nilainya nih pasti akan sama. Nih, perbandingan BC per AB itu sama dengan DE per AD. Oke, selanjutnya kita lihat ada beberapa perbandingan trigonometri lain yang merupakan turunan dari perbandingan yang tiga ini. Yang pertama kita lihat namanya CSCA atau kosekan A. Kosekan A itu adalah 1 per sin A. Ya, 1 per sin A, dimana 1 per sin A berarti kalau kita lihat 1 per sin A, ya, sin A tadi BC per AB, berarti kalau 1 per sin A jadinya dibalik AB per BC. Nah, jadi kalau kosekan itu bisa juga dibilang, kalau tadi sin demi berarti kosekan itu adalah miring per depan, gitu ya, dibalik. Jadi AB per BC. Kemudian perbanding boleh juga, ya, boleh juga di sini AD per DE. Oke. Kemudian yang kedua ada sekan. Sekan A itu merupakan 1 per cos A, ya, karena cos A itu tadi sami, berarti 1 per cos A jadinya mi per sa, miring per samping. Miring per samping berarti untuk segitiga yang kuning itu adalah miringnya AB, sampingnya AC. Jadi AB per AC. Sementara untuk segitiga yang besar berarti miring per sampingnya AD per AE, ya. AD per AE. Kemudian yang terakhir ada tangan A. Tangan A itu bisa juga disebut sin A per cos A, ya. Walaupun tan itu desa, kan, sin A per cos A. Kenapa sin A per cos A? Karena kan sin A itu kan demi, ya, D per mi, kemudian cos itu sa per mi, samping per miring. Nah, ini kan habis, ya, jadinya desa, jadi dapat tan. Maka tan A itu adalah sin A per cos A. Dengan kata lain, kotangan A itu adalah 1 per tangan A, ya. Kotangan A itu 1 per tangan A, jadinya adalah balikan dari sin A per cos A, merupakan cos A per sin A. Jadi kalau ditanya kotan A berarti AC per, kalau tangan itu apa, ya, desa, ya, D per sa, berarti kotangan A sa per D, samping per depan. AC per BC atau sama juga dengan AE per DE, ya. Nah, itu untuk tangan. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal. Yang pertama, diketahui segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B dengan panjang AB-nya 4 cm dan AC-nya 8 cm. Tentukanlah sin C, cos C, tan C, dan seterusnya. Nah, kita jawab dengan menggambarkan terlebih dahulu segitiga bantunya, ya. Jadi kalau mau menjawab soal harus digambarkan segitiga siku-siku yang dimaksud. Segitiga ABC siku-siku di B seperti ini gambarnya, dengan panjang AB-nya 4 cm, berarti yang ini 4 cm. Kemudian AC-nya 8, AC-nya sisi miring 8, ya. Tentukanlah
sin C, cos C dan tan C, kemudian sin A, cos A dan tan A. Oke, nah sebelum kita menjawab semua ini, maka kita harus lengkapi dulu panjang sisi-sisi pada segitiga ini. Ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC. Untuk mencari sisi BC itu kita gunakan ilmu yang sudah kita pelajari di SMP, yaitu rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras mencari sisi siku-siku berarti kita pakai ya BC itu adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku kuadrat ya. AC kuadrat kurang AB kuadrat. Berarti 8 kuadrat kurang 4 kuadrat 64 kurang 16. Jadinya akar 48. Akar 48 ini belum sederhana. 48 ini dapat kita ubah jadi apa? Ya, jadi akar dari 16 kali 3 ya. Nah, 16 itu nanti mau kita keluarkan dari akar. Akar 16 itu adalah 4 ya. Akar 3-nya 3 nggak bisa keluar dari akar, jadi tetap terkurung di akar. 4 akar 3. Oke, berarti BC-nya 4 akar 3. Nah, sudah kita temukan semua sisinya ya, sudah kita dapatkan panjang semua sisi, maka bisa kita cari masing-masing perbandingan yang diminta. Sin C yang pertama, sin C sin demi ya, ingat lagi sin C di bawah ini ada sin demi, depan per miringnya C, depannya C berarti AB, miringnya berarti AC ya, berarti berarti AB per AC berarti 4/8, atau sederhananya adalah 1/2. Kemudian ada cos C. Cos C karena sudut C ini yang di atas, cos itu sami ya, cos sami. Sampingnya C yang ini ya, yang tegak, yang dekat dengan C. Miringnya tetap AC. Berarti BC per AC. BC per AC berarti 4 akar 3/8. Nah, kalau kita sederhanakan ini 4/8 jadinya akar ini dapat 2 ya. Akar 3/2. Atau boleh juga ditulis dengan 1/2 akar 3 ya. Menulisnya seperti ini. Bukan seperti ini ya, lebih baik nulisnya seperti ini, sama dengan 1/2 akar 3. Kalau ini nggak usah pakai 1, akar 3/2 aja, akar 3/2 atau setengah akar 3. Kemudian tan C itu AB per BC ya, karena tan itu desa, depannya AB, sampingnya BC. AB nya 4, miringnya sampingnya 4 akar 3, berarti jadinya 4/4 akar 3, jadinya 1 per akar 3 ya. 1 per akar 3 juga boleh ditulis sepertiga akar 3. Caranya gimana biar ke sini? Nah, dirasionalkan penyebut dengan mengalihkan dengan akar 3 per akar 3 ya. Akar 3 per akar 3, 1 kali akar 3 itu akar 3, akar 3 kali akar 3 itu per 3. Akar 3/3 itu boleh juga ditulis dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya sin A. Sin A, A-nya adanya di sini di bawah. Ya, sin itu demi ya, sin demi, depannya A, sekarang adalah BC, miringnya AC. Berarti BC per AC. BC-nya 4 akar 3, AC-nya 8, berarti 4 akar 3/8. Sederhanakan akar 3/2 atau setengah akar 3. Kemudian yang kelima cos A. Cos A berarti sampingnya A bagi miringnya A. Sampingnya A sekarang adalah AB, miringnya A adalah AC. Berarti AB per AC berarti 4/8 atau setengah. Yang terakhir tangan A. Tan A itu depannya A bagi sampingnya A. Depannya A itu BC, sampingnya A, AB. Berarti BC per AB ya. 4 akar 3/4. 4 akar 3/4 ini habis, tinggallah akar 3. Oke, itu untuk soal pertama. Kita lihat contoh soal kedua. Ini segitiga siku-siku PQR, dia siku-siku di R dengan sin P-nya 4/5. Tentukanlah yang pertama tan Q dan cos P. Yang kedua panjang PQ jika diketahui panjang sisi PR-nya 18 cm. Jadi sebelum kita jawab soal, digambarkan dulu segitiga
bantunya ya, segitiga yang dimaksud. Kita gambarkan segitiga siku-siku PQR, siku-siku di R, berarti R-nya siku-siku. Kita masukkan di sini, dikasih tahu sin P-nya 4/5. Sin. Oke, sin itu kita tahu sin itu adalah demi ya. Di depan per miring. Deminya itu adalah 4/5. Berarti boleh kita gambarkan dulu perbandingan sisi-sisinya. Depannya 4, berarti depannya P. P mana dia? Ini P ya. Jadi depannya P 4, berarti siki R ya. Jadi siki R yang 4. Kemudian miringnya 5. Miringnya PQ. Berarti seperti itu. Nah, untuk mencari PR kita gunakan lagi Pitagoras, atau ini yang sudah harus kita hafalkan perbandingannya, triple Pitagorasnya ya, karena angkanya sederhana. 4, 5 kawannya adalah 3 ya, atau pakai triple Pitagoras berarti kan 5 kuadrat kurang 4 kuadrat ya. PR sama dengan akar dari 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Akar 25 kurang 16, akar 9 ya. 9 adalah 3. Itu cara nyari PR ya, bagi yang lupa. Oke, kita jawab tangan ki. Ki sudutnya yang di atas ya, ini ki. Tan itu di bawah ada ibu kasih contekan. Tan itu desa, depan per samping. Depannya ki yang ini ya, yang PR, sampingnya yang sini yang dekat ki, QR, berarti 4. Jadinya tan Q adalah PR per QR, jadi 3/4. Selanjutnya cos P. Cos P sudutnya sekarang yang di bawah. Cos itu contekannya sami, samping per miring. Sampingnya yang di sini ya, yang dekat P, miringnya tetap yang di depan sudut siku-siku, yang PQ. Berarti PR per PQ. PR-nya 3, PQ-nya 5, berarti 3/5. Nah, untuk yang soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kamu bisa gunakan perbandingan biasa atau juga bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan biasa maksudnya seperti apa, Bu? Di sini kan yang ditanya panjang PQ ya, panjang PQ yang ditanya. Ditanya panjang PQ. Ditanya panjang PQ, yang diketahui panjang PR. Oke, ditulis saja dulu ini 18 ya, PR-nya 18 cm. Nah, 3 biar jadi 18 ini dikali berapa? Dikali 6. Nah, berarti semuanya harus dikali 6 karena perbandingannya harus sama. Berarti PQ-nya 5 kali 6 cm. Kemudian QR-nya 4 kali 6. QR walaupun tidak ditanya juga bisa mudah kita cari, 4 kali 6 jadi 24 cm ya. Nah, ini bisa seperti ini, berarti jawabannya panjang PQ adalah 30 cm. Atau boleh juga nanti kita gunakan rumus perbandingan trigonometrinya. Yang ditanya panjang PQ, yang diketahui panjang PR. Kita lihat perbandingan trigonometri yang melibatkan sisi PQ dan PR. Yang sudah kita lihat, yang sudah kita kerjakan ini ya. Bisa kita gunakan bahwa cos P sama dengan PR per PQ ya, PR per PQ ini kita gunakan karena yang ditanya adalah panjang PQ, yang diketahui sisi PR. Kalau misalkan yang ditanya panjang QR, berarti kita pakai perbandingannya yang lain lagi. Oke, cos P sama dengan PR per PQ. Tadi kita sudah punya bahwa cos P itu adalah 3/5 sama dengan PR-nya diketahui 18, PQ-nya ditanya. Kita bisa nyari PQ dengan menggunakan perkalian silang ya. PQ sama dengan 18 kali 5 per 3. 18 dengan 3 bisa tewas. 3 kali 5 adalah kok 3? 6 ya. 6 kali 5 itu adalah 30 cm. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Silahkan ditanyakan di grup jika ada yang tidak dipahami, dan silahkan dijawab soal-soal yang ibu buatkan di akun sekolah kalian masing-masing.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.